Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, siang hari ini kita kembali ke masjid meskipun di tengah-tengah pekerjaan, meskipun suasana ingin istirahat karena mungkin sebagian besar masih bekerja, baik mungkin di kantor maupun di sawah. Ketika hendak berangkat, mungkin terasa aras-arasan karena setan tidak pernah berhenti menggoda kita, mengarahkan kita agar kita bersenang-senang, agar kita tidak ke masjid. Alhamdulillah kita berhasil melawan godaan itu. Apalagi kita tahu bahwa sholat Jumat ini wajib dilaksanakan di masjid berjamaah. Maka kita lawan dengan sekuat-kuatnya agar setiap sholat Jumat kita di masjid. Kita berusaha meningkatkan takwa kita dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kalau kita tidak bertakwa, apakah Allah makin menjadi miskin? Kalau kita tidak bersedekah, apakah Allah miskin atau menjadi miskin? Itu semua kembali kepada kita, semua untuk kita. Jadi dengan kesadaran penuh mari kita laksanakan ibadah sholat untuk kita sendiri, untuk membersihkan jiwa kita. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apapun perbuatan tercela, baik yang merugikan diri kita sendiri maupun merugikan orang lain. Merugikan diri sendiri mungkin mabuk, atau kita bermalas-malasan, menjaga kesehatan. Itu semua merugikan diri sendiri. Itu semua bukan ajaran agama. Ajaran agama adalah kita menghormati diri kita sendiri. Saatnya harus mandi, kita mandi. Saatnya harus makan, kita makan. Saatnya harus jaga kesehatan, olahraga dan sebagainya, kita jaga kesehatan. Begitu juga jangan sampai kita merugikan orang lain dengan mencuri, korupsi, memfitnah dan sebagainya.
Insya Allah dengan sholat yang benar, seperti pada siang hari ini kita berusaha sholat yang benar, akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu sudah dijanjikan Allah. Sehingga posisi apapun kita di rumah tangga, hanya sebagai kepala rumah tangga, maka kita akan tercegah dari perbuatan kekerasan terhadap istri, kekerasan terhadap anak, mendolimi keluarga, dan sebagainya. Mari kita perbaiki sholat kita sebagai wujud ketakwaan kita. Dan itu masih banyak keuntungannya pada diri kita. Padahal dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selain kita percaya kepada yang ghaib, yang mengawasi kita, malaikat Allah, setiap perbuatan kita diawasi dan kita mengimani, tapi masih harus dilengkapi dan wajib kita laksanakan, yaitu sholat untuk kesalehan diri kita, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bila sholat kita benar, kita juga masih diwajibkan zakat bagi yang mampu dan sudah terpenuhi kewajibannya. Selain itu adalah infak. Berapapun penghasilan kita, maka bila kita tidak infak berarti kita tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, berarti kita tidak membenarkan. Padahal infak itu tidak hanya dari orang-orang yang kaya. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, di dalam surat Al-Imran, bagi yang lapang maupun yang sempit, itulah infak. Wah, saya belum bisa infak karena untuk diri saya sendiri kurang, itu namanya tidak yakin. Padahal Allah sudah menjanjikan akan diganti oleh Allah. Jadi jangan khawatir ketika kita berinfak. Mungkin untuk orang yang sakit, juga untuk masjid, juga untuk kehidupan Islam, maka berinfaklah. Pasti Allah akan menggantinya. Apakah dalam bentuk rupiah? Allah akan mengganti dalam bentuk yang Allah pilihkan yang terbaik buat kita. Apakah itu mungkin berupa kesehatan kita menjadi sehat, istri kita menjadi soleh, melayani dan sholat dan melaksanakan ibadah? Apakah dalam bentuk anak-anak kita menjadi taat di perintah manut dan sebagainya? Selain infak, maka apa yang menjadi perintah Allah, yaitu mencari ilmu, itu juga ada dalam hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan muslim. Maka setiap ada pengajian di sini tidak usah dilihat siapa yang mengisi, hadirilah. Dengan hadir berarti kita bersilaturahim, dapat pahala sendiri. Dengan hadir kita mendapatkan ilmu, berarti kita ditemani malaikat. Dengan hadir selama kita berada di majelis ilmu, sampai pulangnya Allah menjamin syuhada kita ketika kita meninggal dunia.
Maka jangan sampai semenit pun ketika kita tidak mengerjakan yang lain untuk menambah ilmu. Apalagi ilmu bisa kita dapatkan dari berbagai sumber, dari alat yang kecil yang kita bawa kemana-mana. Di sana ada ilmu, tinggal kita tulis ilmu tentang berbakti kepada orang tua. Kita ketik ilmu membaca Al-Quran. Apalagi kalau bisa membuka YouTube, kita ketik tentang zakat, tentang hidup berumah tangga dan sebagainya. Berarti kita juga tidak boleh eman-eman untuk mengeluarkan biaya untuk mendapatkan ilmu. Coba kita kembali, kita lihat kekayaan kita. Apakah sebenarnya kita berlebihan di dalam membuat rumah, dalam membaguskan rumah, sementara ilmu kita abaikan, sehingga kita tidak bisa mempunyai wifi untuk bisa melihat ilmu 24 jam setiap saat. Maka eman-eman ya. Karena dalam tuntunan kita ada istilah barokah. Barokah artinya menambah kebaikan. Kesehatan yang kita miliki menambah kebaikan. Kita pergi ke pengajian di mana-mana. Mata kita yang sehat menambah barokah atau menjadi barokah karena kita melihat Al-Quran, belajar. Telinga yang kita miliki yang sehat barokah karena kita mendengarkan pengajian dari internet, dari YouTube, dari HP. Maka mari kita hidup barokah dengan tuntunan Islam. Begitu juga ketika kita hidup bermasyarakat, karena kita ingin barokah, maka kita jangan sampai berboros-boros. Semuanya harus diniati ibadah agar barokah, agar tidak menambah stres. Misalnya kita mengadakan acara yang hajat misalnya, maka yang kita lakukan, yang melakukan berniat ibadah dan yang hadir juga ibadah, sehingga tidak ada rasa saling ngerasani atau saling benci karena sesuatu yang tidak diharapkan, karena semuanya berniat ibadah, sehingga hidup mandiri, hidup di keluarga dan hidup bermasyarakat senantiasa rukun, membawa barokah ya. Karena ibadah itu tidak sulit ya. Contohnya ketika kita beribadah menantu, maka karena niatnya ibadah, maka kita pun melaksanakan dengan seadanya, dengan niat sedekah. Demikian mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya yang singkat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'ma yuqam mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalaka wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum anwa innaka samiyun qaribun mujibud da'wati ya qawadil hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum mukminin, kaum mukminat, dosa-dosa kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia.
Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa ayah bunda kami. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada keduanya sebagaimana mereka telah ikhlas dengan susah payah memelihara kami di waktu kami kecil. Ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak turunan kami orang-orang yang mendirikan salat. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan pada kami anak-anak yang soleh soleha, berbakti kepada agama, orang tua, nusa dan bangsa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami hilaf dan bersalah. Janganlah Engkau beri kami beban yang tidak kuat kami memikulnya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, maafkan segala kesalahan kami. Ya Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dada kami, mudahkan kami menerima ilmu. Ya Allah, mudahkanlah atas segala urusan kami. Ya Allah, urusan kami di keluarga, urusan kami dalam pekerjaan, urusan kami di masyarakat. Ya Allah, hanya Engkau-lah yang bisa memberi kemudahan. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, selamatkan agama kami, tetapkan kami iman Islam sampai akhir hayat kami, dengan kematian kami dalam keadaan husnul khatimah wa afiatan fil jasad. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan jasmani rohani kami. Ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kami, untuk kebahagiaan kami di dunia dan bekal di akhirat. Ya Allah, wa barakatan fil rizq. Ya Allah, berikanlah barokah atas semua nikmat, atas semua rezeki yang Engkau berikan pada kami. Ya Allah, sehingga semua nikmat yang Engkau berikan pada kami menjadikan kami dekat kepadamu, menambah ketakwaan kami. Ya Allah, wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum kami meninggal dunia. Wa rahmatan indal maut, beri kasih sayang-Mu pada saat kami meninggal dunia. Wa maghfiratan ba'dal maut, beri kami ampunan-Mu sesudah kami meninggal dunia. Ya Allah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami saat sakaratil maut. Wa najatna minan nar, lindungi kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami saat kami dihisab. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan pada kami pasangan hidup kami, keluarga kami yang menyejukkan hati kami, membahagiakan kami, jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami kebahagiaan, kebaikan kami di dunia dengan istri yang soleh, anak yang soleh, semua harta yang membawa barokah dan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, beri kami kebahagiaan, kebaikan di akhirat. Ya Allah, lindungi kami dari api neraka. Ya Allah, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكرى تذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Yeah.